Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan untuk hidup kami pribadi lepas pribadi, atas penyertaan Tuhan dalam persekutuan ibadah kami pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan melawat kami semua. Tuhan bersabda lewat firman yang akan kami dengar, firman yang maha kuasa yang boleh mengubah seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah firman yang kami dengar pada sore hari ini memberi kekuatan baru dalam hidup kami, agar setiap langkah kehidupan kami boleh merasakan bagaimana kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan tiada yang mustahil bagimu ya Allah. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam buat kita semua. Firman Tuhan untuk khotbah minggu ini di GKPS diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-14 hingga yang ke-21. Lukas 4 ayat 14 hingga yang ke-21. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurangi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika saya membaca teks ini berulang-ulang, dan ketika saya mengingat-ingat tujuan penulisan kitab Injil Lukas khususnya, saya teringat bahwa penulis Injil Lukas menyebut satu orang sebagai sasaran untuk semua orang, seperti tertulis dalam Lukas 1 ayat 1, sama dengan Kisah 1 ayat 1. Ali Theophilus, tokoh Romawi, dia menyapa orang lain lewat Theophilus, orang yang berpendidikan. Kita baca dalam Lukas 1 ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Dalam Kisah 1 juga kembali disebut nama Theophilus. Kita baca dalam Kisah juga, Bapak Ibu, yang disebut di sana pada Kisah 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama, maksudnya Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jelas ia mulai untuk Injilnya dengan nama seorang bernama Theophilus. Seorang peneliti
terbaik dalam keamanan, terbaik dalam ketertiban, terbaik dalam untuk tempat tinggal, rendah dalam kriminalitas, hampir nol. Orang suka studi di Australia belajar karena ketenangan yang memungkinkan. Lalu dibandingkan dengan Indonesia. Tahukah Anda nenek moyang orang Indonesia sopan santun, orang pemancing? Karena lagu waktu SD, nenek moyangku orang pemancing. Kan begitu nenek moyangku orang Indonesia orang pemancing. Maka di mana-mana tempat pemancingan ada. Tapi sama dengan negara Australia tadi, katanya dalam penelitiannya sekarang orang takut di Indonesia banyak teror, tidak aman, kriminalitas meningkat, orang takut di mana-mana, selalu orang waspada. Kenapa? Dia bilang dalam penelitiannya itu berawal dari sistem pendidikan, berawal dari sistem pengajaran. Kita tadi tentang Yesus mengajar. Bedanya di mana? Orang Indonesia ketika anaknya sudah mulai berjalan 3 tahun, 4 tahun, di mana TK yang terendah terdekat ke rumah kami? Saya mau masukkan anak saya yang 4 tahun masuk ke TK. 5 tahun masuk ke TK, mau besar, mau terus belajar. Apa yang dia bisa? Berhitung, membaca, menulis. Saya pernah dengar aku tanda letter A, somon hidung doi. Kalau belajar membaca lalu 1, 2, 3 mau belajar berhitung. Itulah kita orang Indonesia. Secepat mungkin kalau boleh anaknya bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung. Tapi beda dengan Australia. Ketika Australia dikatakan mulai belajar, yang diajarnya adalah belajar antri, belajar hormat pada orang lain waktu kecil, belajar ucapkan terima kasih, belajar ucapkan selamat datang kepada tamu, belajar kepada orang lain untuk baik, untuk rajin dan seterusnya. Singkatnya Bapak Ibu, mereka mengajar tentang budi pekerti, tentang moral, tentang kebaikan. Kenapa? Karena dikatakan menurut penelitian, belajar moral itu sampai 15 tahun, belajar membaca menulis terhitung cukup 1 tahun. Jadi kadang-kadang kita terlambat. Setelah 10 tahun baru belajar moral. Oh sudah ketinggalan lah, nakal lah. Orang sudah tahu berhitung dia duluan. Bapak Ibu Saudara, teks kita pada Lukas 4 ini dimulai dan diakhiri dengan kata mengajar. Saya mulai dari ayat yang ke-14, ayat 15. Sementara itu ia mengajar di rumah ibadat, mengajar roh Yesus. Lalu saya baca ayat yang ke-21 kembali lagi, dan ia mulai mengajar roh guru. Diakhiri dengan mengajar kembali. Jadi teks kita pada hari ini tentang mengajar bagaimana tentang kehidupan sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengajar. Yesus sudah mulai bagaimana mengajar. Coba baca Bapak Ibu, kalau kita baca dalam kitab Injil Markus 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-14, saya baca hanya 2 ayat. Markus 10, Yesus bagaimana mengajar. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Muridnya pun dimarahi oleh Tuhan Yesus karena belum bisa belajar dengan baik. Jadi kita ini hamba Tuhan juga bisa dimarahi Tuhan Yesus kalau belum bertobat, kalau belum belajar tentang kemauan
Bapak Ibu Saudara-saudaraku, anak kecil adalah anak yang tidak bisa berdiri sendiri, yang selalu tergantung kepada orang lain. Itu kan anak kecil. Anak kecil adalah anak yang lemah, tidak sama dengan anak yang dewasa. Anak kecil itu anak yang selalu, kalau boleh saya katakan, ia meminta, kalau tidak diberi menangis. Anak kecil kalau di rumah mau menggoreng-goreng dinding rumah. Jadi kalau ada, kita masih punya anak kecil, kalau masih digambar-gambar rumahnya dengan sidul-sidul, jangan marah, asal jangan mamanya melakukan begitu. Atau bapaknya, kalau masih anak kecil, ya itu anak kecil, itu anak kecil. Lalu saya katakan, biarkanlah. Kenapa kita biarkan? Karena kita saudara-saudara, orang yang tidak dapat berdiri sendiri, orang yang katakanlah lemah, orang yang harus kita lentur, orang-orang yang demikianlah dimasukkan ke dalam kerajaan surga. Biarkan. Jadi jangan karena kehebatan masuk ke surga. Tidak. Justru orang yang lemah, orang yang letih, orang yang bisu yang masuk ke surga. Makanya sekarang, hai kamu yang letih, datanglah. Hai kamu yang susah, datanglah. Hai kamu yang menderita, datanglah. Itulah bagian dari kerajaan surga. Amin. Lalu Yesus mulai mengajar, bukan hanya dengan ucapan. Pada bagian kedua disebutkan. Ayat 16, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan. Yesus biasa ke rumah ibadah. Itu juga mengajar kita supaya biasa ke rumah ibadah. Biasa ke gereja, karena Yesus biasa ke gereja, itu maksudnya. Itu pelajaran juga. Artinya Yesus bukan hanya ngomong, tapi ia melakukan dengan kehidupan. Bolehkah itu tadi itu? Bahwa kita sebagai orang-orang percaya tidak hanya berkata tentang kebebasan, tapi juga melakukan kebebasan bagi orang lain. Yesus melakukan kebiasaannya kepada kita. Kebiasaannya adalah setiap hari Sabat ia ke rumah Tuhan. Yesus memberi contoh kepada murid-muridnya supaya apa? Supaya jangan mereka pikir ketika Yesus masuk rumah ibadat, murid ikut. Di negara ini biasa, presiden datang, menteri berdatang, gubernur datang, semua dikumpul. Kepala pejabat datang, bawa aja kumpul dulu. Kalau tidak ada pejabatnya, tidak pernah mereka datang ke sana. Tidak pernah ada masalah kalau tidak datang pimpinannya. Yesus kata, jangan merubah, itu bentuk pengajaran dalam teks kita. Jadi tidak hanya lewat mulut Bapak Ibu Saudara, tapi lewat perbuatan Yesus menyatakan pengajaran kepada murid dan kepada orang banyak dalam teks kita. Dan bagian yang berbeda. Ketika ia ada di rumah ibadat, sebagaimana tradisi di rumah ibadat itu ada liturgi, ada tata ibadah. Tata ibadah yang pertama adalah bernyanyi, lalu dibaca kitab Taurat, lalu dibaca kitab Nabi-Nabi. Lalu kalau ada orang yang boleh, tidak dipaksakan menjelaskan, silakan berdiri untuk menjelaskan. Baru doa berkat, sebagaimana berkat dari imam dalam kitab Bilangan 6 tadi. Itulah. Lalu mereka memberi kitab Yesaya kepada Yesus. Lalu Yesus buka dan menemukan Yesaya 61 tentang tahun pembebasan. Itu mirip dengan tahun Yobel, tahun ke-50, tahun pembebasan. Kalau Anda punya kekurangan, punya kelemahan, nanti cepat jual tanahmu, tahun ke-50 kembalikan. Bukan kayak pembebasan. Lalu dia bacakan tentang tahun pembebasan, tahun keselamatan bagi semua orang. Dikatakan di sini, yakni tahun rahmat. Orang tertindas, orang buta, orang tawanan, orang lemah, semua gambarannya kehidupan masyarakat pada zamannya. Ada orang tadi itu, orang miskin. Orang miskin adalah satu kelompok di masyarakat. Tidak hanya miskin dalam hal harta, tapi miskin juga dalam pergaulan, miskin juga dalam hubungan, miskin juga dalam kasih.
Banyak orang miskin dalam semuanya, tidak hanya miskin dalam harta, tapi miskin juga dalam hubungan sesama dengan orang lain. Maka seorang penulis berkata begini, kalau Anda punya kesalahan kepada orang lain, cepat-cepat minta maaf. Saya tahu besok dia mati, Anda menyesal. Aku mau tiba ke suhu dalam bahasa Sunda. Akhirnya uhur mulai disahkan dan seterusnya. Cepat. Kalau dia juga punya kesalahan kepadamu, kalau kau lihat dia sudah ada perubahan, ampuni cepat-cepat. Karena tidak semua orang bisa secara formal minta maaf. Ada takutnya sedikit-sedikit. Sebagai orang Kristen kita sudah ada perubahan, terima saja. Gak usah tunggu-tunggu rumusnya harus begini, dibawa ayam dulu, dibawa babi. Tidak usah, jadi perubahan. Masukkan, terima sebagai orang percaya. Yesus mau katakan, itulah bagian pengajaran dalam kehidupan orang percaya. Lalu dikatakan di sini, pemberitaan kepada orang buta. Kita tahu orang buta secara fisik tidak dapat melihat, tapi yang mau ditekankan di sini orang buta sayang orang malam. Bukan dari malam Jawa Timur, tapi malam artinya ia begitulah terbatas dalam segalanya, berjalan juga terbatas, berhubungan juga terbatas. Kalau bukan kita yang tidak akan menyalam orang buta, jangan harapkan orang buta menyalam Anda. Jangan dipegang kepala kita, bukan tangan kita, atau dipegang perut kita, bukan tangan kita. Kalau dia orang buta, tapi kita yang bisa menyalam orang buta. Jangan terbalik, kita menjadi orang buta, dia menjadi orang tidak buta. Yesus katakan, ini bahagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu bahagian yang ketiga dikatakan di sini orang yang tertindas. Siapa orang yang tertindas? Orang yang tertindas adalah orang yang dicurangi oleh orang lain, orang yang diperas, orang yang diperlakukan tidak adil. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ketidakadilan. Ya, mungkin pernah mengalami ketidakadilan. Di tengah-tengah rumah tangga, apalagi anaknya banyak, sering terjadi ketidakadilan. Seperti orang di asrama. Saya dulu waktu di asrama, waktu berdua mau makan, karena sudah mau ada meja dan seorang di sana, supaya jangan diambil ikannya dari kawan, paksa berdua pun piringnya dijaga. Nah, belum orang-orang asrama kan. Apalagi saudara-saudara, dikatakan di sini, supaya kita betul-betul adil. Ketidakadilan sering terjadi. Coba bayangkan kalau terjadi di rumah tangga ketidakadilan. Mungkin kita merasakan, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi besok lusa anak itu merasa ketidakadilan. Kenapa? Saya mau gambarkan tadi ketika Yesus berkatakan biarkan anak-anak itu. Pada Markus 10 saya bacakan ayat 2. Ketika Yesus melihat itu, dia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu. Dalam agenda GKPS tentang baptisan selalu dimulai dengan tanda kutip, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, karena bagi mereka kerajaan surga. Kan begitu dalam agenda GKPS. Sepotong di atas tidak dimasukkan. Padahal itu ayat. Tentu ada tujuannya. Karena bagian atas tadi marah-marah, bagian kedua belas kasihan. Bapak-bapak sekarang ini banyak yang marah-marah terhadap anak-anak ini. Banyak bapak-bapak sekarang ini yang selalu marah sama anaknya. Coba lewat pengajaran firman Tuhan hari ini, biarkan artinya hati yang terbuka terhadap anak-anak. Marilah terima dia, bicara baik-baik kepada dia, jangan selalu marah-marah. Lalu yang berikut dikatakan di sini, kepada orang-orang demikian, orang tawanan lagi dikatakan, yakni orang yang dipenjara karena hutang, bukan hanya karena mencuri yang ditawanan, tapi orang yang tidak mampu bayar hutang. Ingatkan perumpamaan bayar hutang 50 dinar, 20 dinar, karena dia tidak bayar, cekeknya bayar kamu, padahal dia baru kebebasan. Kalau untuk orang lain dia cekek, kalau dia bebas, itu kan sama dengan ketidakadilan dan tawanan. Yesus katakan itu juga dapat membebaskan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Roh Tuhan ada padaku
hari ini itu terjadi. Artinya oleh Yesus, bersama Yesus itu harus terjadi. Oleh Yesus dan bersama Yesus, mari kita membebaskan orang lain. Mari kita mengampuni orang lain. Mungkin menurut rasaku, perasaanku, pikiranku, aku belum mampu menerimamu. Tapi karena Yesus, aku menerimamu. Itulah Injil yang mau disampaikan pengajaran pada hari ini. Mungkin karena dirimu belum mampu menerima dia, tapi oleh karena Yesus, aku terima dia. Siapa tahu Bapak Ibu, kita masih punya hubungan yang tidak baik satu terhadap yang lain. Firman ini mau menyatakan, demi Yesus Kristus, aku mau membuka hatiku. Aku mau membuka diriku untuk menerimamu dan juga engkau menerima aku. Kenapa? Karena dengan Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita satu. Dan inilah yang dikatakan di sini. Diajarkan oleh Yesus kepada muridnya, kepada orang lain yang ada di rumah ibadah. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, di rumah ibadat orang Yahudi sebetulnya tidak ada anak-anak. Yang ada adalah mereka yang berumur minimal 13 tahun. 12 tahun boleh mulai, tapi belum bisa ambil bahagian. Kan itu jauh. 13 tahun, 12 tahun Yesus mana belajar masuk. Tapi 13 tahun sudah bisa mulai. Dari situ tidak ada anak-anak. Tapi apa Yesus? Kenapa ia menggambarkan itu? Karena yang terjadi di luar itu harus diselesaikan dalam ibadah kita. Jangan tidak ada hubungan ibadah dengan mereka yang di luar sana. Harus punya connect iman di gereja dengan mereka yang ada di luar. Orang Kristen harus sama apa yang dilaksanakan di gereja dengan apa yang dilaksanakan di masyarakat. Jangan lain. Ini kan di gereja harus lebih baik. Saya sudah bebas. Orang percaya melakukan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan memperlakukan belas kasihan, kalau Tuhan mengampuni kita dalam ibadah ini, kalau Tuhan memberi pengampunan dosa bagi kita, di luar juga sama, lakukanlah. Karena orang percaya memperlakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada diri kita masing-masing. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu ada 3 istilah dalam gereja yang biasa, yakni koinonia, persekutuan, diakonia, pelayanan, marturia, kesaksian. Orang Amerika sekarang mengganti istilah dan sangat menarik. Karena anak-anak, apa itu marturia, apa itu diakonia, apa itu koinonia. Lalu mereka terjemahkan dengan kata sederhana. Ya. Dikatakan bisa persekutuan sama dengan to be, menjadi. Jadi kalau orang masih di luar sana persekutuan to be, menjadi dikatakan di sini. Kalau dalam grammar Inggris itu kan is and are or swear sebetulnya dalam grammar, tapi kan to be, menjadi. Jadi kalau orang beribadah, janganlah jauh-jauh dari sana, dekat ke depan, karena suara dari situ. Mereka yang ingin mendengar pengajaran, dekat-dekatlah ke pusat pendengaran, yakni dari mimbar. Ini tidak, di GKPS biasanya dimulai dari belakang, duduk. Coba lihat waktu di mana-mana GKPS. Di GKPS dimulai dari belakang, di depan kosong. Tubi, jadi orang bersekutu dekat dengan suara. Firman ini juga mengajar kita dalam hal beribadah di rumah Tuhan di sinar bumi. Lalu bagian yang kedua yang saya katakan tadi adalah untuk melayani. Tadi dikatakan melayani adalah diakonia. Orang mereka katakan sekarang melayani dengan to go, berangkat. Dari melayani berangkat, dia menjadi berangkat, to go, berangkat. Sederhana bahasanya yang mudah. Lalu dikatakan marturia, bersaksi. Diterjemahkan dengan tudu, bukan bersemangat. Kalau bersemangat tudu tepat. Kami dibuat dengan tudu, berbuat. Enak Bapak Ibu Saudara. Dengan bahasa sederhana, to be, to go, dan to do. Mari kita sebagai orang percaya mengajarkan apa yang telah ajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Sebab apa? Karena kepada kita lah dikatakan, pergilah ke seluruh bumi, beritakan Injil, ajaklah mereka untuk bersama dengan kita. Karena kita satu
di dalam Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang menyapa kami pada saat ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang, yang boleh bersaksi, bersekutu dan melayani dimanapun kami. Tuhan telah mengajar murid-murid dan orang banyak. Biarlah juga pengajaran yang mereka terima dari Tuhan kami berlakukan terhadap sesama kami di dunia, karena kami adalah menjadi anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami sadar kekurangan, kelemahan, bahkan keterbatasan, tapi kami percaya Tuhan menguatkan dan menyertai kami semua untuk melakukan kehendak-Mu dimanapun kami berada. Berkati Bapak Ibu, keluarga semua di sini Tuhan. Berkati kami semua dalam pekerjaan kami, untuk memberi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah kami Tuhan yang telah mendengarkan Engkau lihat firman-Mu. Berkatilah kami semua, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.